Setetes Embun Pagi, episode 87, dengan tema Penyebab Berkat Menjauh. Firman Tuhan diambil dari Amsal 17 ayat 13. Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kadang-kadang ketika kita merasa masalah datang bertubi-tubi tanpa henti, seolah berkat menjauh dari rumah kita. Coba ingat kembali secara mendalam. Adakah kebaikan tulus dari seseorang yang justru pernah kita balas dengan luka dan pengkhianatan? Ayat di atas menegaskan membalas kebaikan dengan kejahatan adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Ketika seseorang menerima kasih, pertolongan, atau kemurahan, tetapi malah membalasnya dengan pengkhianatan atau kejahatan, hal itu menunjukkan hati yang tidak tahu bersyukur dan rusak secara moral. Berdasarkan kitab suci, khususnya dalam Amsal 17 ayat 13, diajarkan sebuah prinsip spiritual yang sangat tegas. Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, maka malapetaka tidak akan menyingkir dari kediamannya. Ini adalah hukum keadilan Tuhan dalam relasi sosial manusia. Mengapa? Karena Tuhan membenci pengkhianatan terhadap kebaikan. Ini bisa terjadi ketika orang yang ditolong malah menyakiti penolongnya. Anak melawan orang tua yang mengasihinya, teman mengkhianati sahabat, dan lain-lain. Dosa ini berat, karena melukai hati orang lain, menghancurkan kepercayaan, dan meremehkan kasih karunia yang diterima. Dalam Alkitab, pengkhianatan sering dianggap lebih menyakitkan daripada serangan musuh. Pengkhianatan terhadap kebaikan orang lain bukanlah sekadar kesalahan moral biasa. Secara spiritual, tindakan tersebut mengundang ketidakdamaian untuk menetap dalam keluarga atau kehidupan kita. Berkat tidak bisa berdiam di tempat di mana rasa syukur dan keadilan telah dihancurkan oleh keegoisan. Ayat di atas mengatakan, akibatnya adalah kejahatan akan kembali kepada pelakunya. Artinya, hidupnya akan dipenuhi akibat buruk, damai sejahtera hilang, relasi rusak, dan kutuk dosa dapat memengaruhi keluarganya. Prinsip rohaninya, apa yang ditabur, itu juga yang dituai. Contoh dalam Alkitab, Yudas Iskariot menerima kasih dan kepercayaan dari Tuhan Yesus, tetapi membalasnya dengan pengkhianatan demi uang. Akhir hidupnya penuh kehancuran. Mari kita merenung dan membersihkan hati. Jika ada relasi yang rusak karena kesalahan kita membalas kebaikan dengan keburukan, segeralah berdamai dan memohon ampun. Menurut ajaran iman Kristiani, pertobatan yang sungguh-sungguh adalah kunci untuk mengembalikan damai sejahtera dan berkat ke dalam rumah kita. Makna rohani hari ini: 1. Jangan menjadi orang yang lupa kasih Tuhan. 2. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Dan jangan membalas kasih dengan pemberontakan. Sebaliknya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hiduplah dalam ucapan syukur, dan jagalah hati yang lembut. Ingat, hati yang tidak tahu berterima kasih dan membalas kasih dengan kejahatan akan menuai akibat yang pahit. Tetapi orang yang menghargai kebaikan, hidup dalam damai dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.